Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anwar PhD, dosen pengampu mata kuliah BKI Karir. Karir sejatinya tidak hanya sebatas pekerjaan. Karir lebih daripada itu, karena karir berkaitan dengan proses sepanjang hayat, berkaitan dengan pengalaman, berkaitan dengan kehidupan, dan juga berkaitan dengan pendidikan. Pada hari ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang beberapa hal yang perlu dipelajari dalam karir. Yang pertama adalah terkait tentang sejarah karir. Yang kedua berkaitan tentang orientasi karir baru. Yang ketiga, teori karir. Dan yang terakhir adalah asesmen kualitatif dalam konseling karir atau dalam karir, yakni berupa genogram. Keempat bab ini akan lebih jelas disampaikan oleh mahasiswa saya yang telah mengampu mata kuliah bersama saya. Seperti apa dan bagaimana? Mari kita saksikan. Pernah nggak sih kalian itu bertanya-tanya, bagaimana bimbingan karir itu muncul? Kenapa kita sekarang punya layanan yang membantu kita untuk merencanakan masa depan? Ada yang tahu? Nah, mungkin saya akan menjawabnya. Di sini kita akan sama-sama menelusuri jejak sejarah karir. Melihat bagaimana perkembangannya, konsepnya. Ini akan berkembang dari masa lalu menjadi yang akan menjadi masa depan sekarang. Yuk, kita simak. Oke teman-teman, nah salah satu sosok penting yang sering disebut dengan abang-abangan atau bapak dari bimbingan karir itu adalah Frank Person. Nah, di awal abad ke-20, Parson itu melihat adanya kebutuhan untuk membantu para pemuda memilih pekerjaan secara lebih terarah, tidak hanya berdasarkan keberuntungan semata. Melalui bukunya yang terkenal Choosing a Vocation, ia menekankan pentingnya memadukan pemahaman diri, pengetahuan tentang dunia kerja, dan penalaran yang tepat dalam pengambilan keputusan karir. Nah, ini adalah fondasi awal yang sangat revolusioner pada masanya. Konteks sosial dan ekonomi itu benar-benar memainkan peran krusial dalam membentuk evaluasi bimbingan karir. Misalnya, industrialisasi memunculkan kebutuhan tenaga kerja, terampil, dan sistem pendidikan yang lebih terarah. Tapi kemudian, perkembangan teknologi informasi di era modern itu membawa tantangan dan peluang baru dalam dunia kerja. Bayangkan ini, dulu karir itu seperti menaiki tangga, langkah demi langkah, jabatan demi jabatan, secara stabil dan juga terstruktur. Ya, mungkin terdengar sedikit membosankan, namun sekarang karir sudah berubah. Karir sekarang lebih mirip seperti labirin atau mungkin skateboard park, di mana banyak lompatan, banyak belokan tajam, atau mungkin putar balikan. Karir zaman sekarang adalah perjalanan yang jauh lebih fleksibel. Bahkan ada istilahnya karir protean dan juga karir tanpa batas. Kedua konsep ini muncul sebagai jawaban atas dunia kerja global yang makin cepat perubahan dan tidak pasti. Dan ya kadang-kadang sedikit membingungkan. Karir protean berasal dari bahasa Yunani yaitu Proteus, di mana Proteus ini adalah seorang dewa yang bisa berubah bentuk menyesuaikan dengan kondisinya. Sesuai dengan konsep karir protean, di mana karir yang diambil itu dikendalikan oleh diri kita sendiri dan berdasarkan nilai-nilai pribadi. Bukan dari atasan atau organisasi yang mengatur kamu, tapi dirimu sendiri. Misalnya, kamu memilih karir bukan karena gajinya atau statusnya keren, tetapi karena pekerjaan itu berarti untuk kamu. Ada nilai, ada misi pribadi, ada rasa panggilan hidup. Itu yang disebut dengan kesuksesan karir subjektif. Kunci kesuksesan dalam membuat karir subjektif itu ada dua. Yang pertama, self-direction, alias pengarahan diri sendiri. Kamu aktif merancang karirmu sendiri, proaktif belajar, dan juga mencari peluang. Yang kedua, ada value-driven, alias dorongan oleh nilai. Kamu punya kompas internal yang memandu setiap keputusan karirmu. Bahkan, perilaku karir kita punya 3 komponen. Yang pertama ada kognitif, yaitu apa yang kita percaya tentang karir. Yang kedua ada evaluatif, apa yang menurut kita berharga dan pantas. Dan yang ketiga ada perilaku, kecenderungan kita untuk bertindak sesuai nilai itu. Nah, selain karir protean, ada juga karir tanpa batas. Ini lebih fokus kepada kebebasan dan juga mobilitas. Karirmu nggak harus terkait satu organisasi aja. Kamu bisa pindah-pindah perusahaan, kerja lintas industri, bahkan jadi digital nomad. Individu yang mengadopsi orientasi ini merasa nyaman menjelajahi lintas bidang,
membangun jejaring luas, dan tidak terpaku pada satu pekerjaan saja. Pola pikir tanpa batas menunjukkan adanya kepercayaan diri untuk berkembang tanpa bergantung pada satu pekerjaan saja. Mereka terbuka terhadap peluang baru dan senang berinteraksi dengan lingkungan kerja yang beragam. Dalam dunia kerja modern, kita juga melihat preferensi terhadap mobilitas antar organisasi, di mana individu bersedia berpindah untuk bertumbuh dan tantangan baru, atau bahkan nilai yang lebih sesuai dengan diri mereka. Dan faktanya, preferensi ini justru berkorelasi dengan peningkatan keberhasilan karir subjektif. Jadi, baik karir kotayan maupun karir tanpa batas, sama-sama menekankan pentingnya kesadaran diri, nilai pribadi, dan fleksibilitas. Dalam mengelola karir, kita bukan hanya memilih pekerjaan, tapi kita memilih jalan hidup yang bermakna. Oke guys, di segmen sebelumnya kita udah bahas nih sejarah karir, terus kita bahas orientasi karir yang relevan di era modern ini. Sekarang kita akan bahas tentang teoritis karir. Apa aja sih kira-kira? Kayak ibaratkan kita mau bangun rumah nih, kalau nggak ada fondasinya, rumahnya nggak akan jadi. Kayak gitu juga karir. Jadi, teoritis karir ini membangun kerangka kerja yang membantu kita dalam menentukan pilihan karir dan membantu kita untuk mereka memilih karir secara efektif. Nah, dari banyak macam teori, kita pilih nih teori-teori yang paling populer. Yang pertama yaitu teori pilihan irasional. Teori ini tuh menekankan bahwasannya seseorang itu memilih karir mempertimbangkan secara logis dan irasional. Mereka juga akan mengevaluasi pilihan karir mana yang paling menguntungkan dan merugikan. Mereka juga akan mempertimbangkan tentang minat, bakat, dan potensi dalam diri mereka. Secara sederhananya, seseorang yang memilih karirnya akan mempertimbangkan keuntungan dan potensi dalam diri mereka. Yang kedua, yaitu teori tentang perkembangan oleh Donald Super. Nah, Donald Super ini menekankan bahwasannya pilihan karir itu akan berkembang seumur hidup, bukan hanya sesaat doang. Dia juga menekankan nih, tahap-tahap perkembangan karir itu mulai dari pertumbuhan, eksplorasi, penetapan, pemeliharaan, bahkan sampai pelepasan. Dari tahap-tahap tadi, mereka akan menyelesaikan tugas-tugas individu tersebut. Asumsi dasarnya adalah konsep diri dalam diri kita akan berkembang sepanjang waktu. Dan pilihan karir adalah cara kita mengimplementasikan konsep diri kita dalam pekerjaan. Jadi, apa yang kita pilih dan konsep dalam diri kita akan menentukan pilihan karir yang kita pilih, seperti kita mencerminkan diri kita sendiri. Terakhir, kita akan membahas teori sosial kognitif karir. Nah, teori ini itu menekankan peran keyakinan diri, harapan hasil, dan minat dalam pembentukan pilihan dan pengembangan karir. Sederhananya, jika kita yakin bisa melakukan suatu tugas dan kita percaya bahwa melakukan tugas itu akan membawakan hasil yang positif, maka kita akan lebih termotivasi untuk mengejar karir di bidang tersebut. Misalnya, seorang siswa yang merasa percaya diri dalam kemampuan matematikanya dan percaya bahwa karir di bidang teknik akan memberikan penghasilan yang baik dan stabilitas, kemungkinan besar akan mengembangkan minat yang lebih besar pada bidang teknik dan menetapkan tujuan untuk berkarir di sana. Lalu, bagaimana teori-teori ini berkaitan dengan pemahaman diri melalui genogram karir yang akan kita bahas di segmen berikutnya? Teori perkembangan karir super bisa membantu kita memahami di tahap mana kita berada dalam perkembangan karir, mungkin dipengaruhi oleh pola pikir keluarga di masa lalu. Sementara, teori sosial kognitif bisa membantu kita merefleksikan keyakinan diri dan harapan hasil kita, yang mungkin juga dipengaruhi oleh pengalaman karir anggota keluarga. Jadi, memahami berbagai teori bimbingan karir ini memberikan kita lensa yang berbeda untuk melihat proses pengambilan keputusan karir. Ini bukan hanya satu teori yang benar, tetapi setiap teori menawarkan wawasan berharga yang dapat membantu kita dan orang lain dalam merencanakan masa depan karir yang lebih baik. Di segmen selanjutnya, kita akan melihat lebih dekat bagaimana genogram karir dapat menjadi alat yang ampuh dalam memahami diri dan merencanakan karir. Tetap bersama kami. Hai teman-teman, di segmen terakhir ini kita akan membahas sebuah alat yang sangat menarik dan bisa membantu kita menentukan akar dari pilihan karir kita, yaitu genogram karir. Jadi, apa sih sebenarnya genogram karir itu? Genogram karir adalah representasi visual dari sejarah pekerjaan dan karir dalam keluarga kita, minimal 3 generasi ke belakang. Nah, genogram karir ini dapat membantu kita menyadari bahwa pilihan karir kita seringkali terjadi tidak dengan begitu saja. Ia membantu kita melihat pola-pola tertentu, misalnya pengalaman kerja orang tua, kakek nenek, bahkan nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi.
Maka dengan memvisualisasikannya, kita akan lebih mudah menentukan akar dari minat serta preferensi karir kita. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat serta menginterpretasikan genogram karir ini? Yuk kita simak. Langkah pertama, kumpulkan informasi keluarga. Coba gali informasi tentang pekerjaan, karir, tingkat pendidikan, serta kepuasan kerja anggota keluarga, inti maupun keluarga besar. Misalnya, kamu bisa dengan bertanya secara langsung, melihat foto-foto lama, dan mencari dokumen-dokumen keluarga. Langkah kedua, membuat diagram. Gunakan simbol-simbol standar untuk mempresentasikan anggota keluarga. Misalnya, kotak untuk laki-laki dan lingkaran untuk perempuan. Hubungkan keduanya menggunakan garis agar menunjukkan hubungan keluarga. Lalu, tuliskan informasi karir di dekat simbol-simbol masing-masing. Langkah ketiga, identifikasi pola. Setelah diagram selesai, identifikasi pola-pola yang sering muncul. Apakah ada profesi tertentu yang dominan dalam keluargamu? Apakah ada keluarga yang membangun bisnis sendiri? Atau mungkin ada pola yang sering terjadi perubahan? Yuk kita lihat contoh sederhana genogram berikut ini. Di sini kita bisa melihat ada yang berprofesi di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan bisnis. Mungkin saja tanpa disadari kamu memiliki minat atau ketertarikan di salah satu bidang tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Atau mungkin kamu justru ingin mengambil jalur karir yang berbeda sebagai eksplorasi diri kamu. Nah, dengan melihat visualisasi seperti genogram karir ini, kita bisa mengidentifikasi pola karir keluarga yang mungkin mempengaruhi minat dan pilihan karir kita saat ini. Sebagai penutup, genogram karir bukanlah sebuah alat yang menentukan masa depan kita, tetapi sebuah jendela yang bisa memahami diri sendiri dalam konteks keluarga. Yuk, kita refleksikan pilihan karir kita dengan genogram menuju masa depan yang gemilang.